Selamat siang, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Kami hari ini di kelompok 6 ini ingin merepresentasikan hasil studi kami, analisis komparatif regulasi ekosistem kecerdasan artifisial di Uni Eropa dengan Indonesia, sebuah studi literatur. Kami beranggotakan saya sendiri, Ahmad Dafa Amdin Siregar, Saya Firdaus Buana Saputra. Saya Nicholas Chandra. Saya Wijaya Pratama. dan dengan itu kita langsung saja mulai ke pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui, KA, kecerdasan artifisial ini telah mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk menciptakan kebijakan. Namun pendekatannya ini bisa beragam. Studi kami ini berfokus pada dua model yang berkontras. Di satu sisi ada Uni Eropa yang maju dengan pendekatan berbasis hukum yang sudah matang, yaitu AI Act. Regulasi ini udah komprehensif, mengikat, dan dirancang untuk menjadi standar global. Di sisi lain ada Indonesia dengan visi yang sangat ambisius melalui strategi nasional AI atau NSAI. Namun implementasinya menghadap ke tantangan yang unik dalam sistem pemerintahannya yang terdesentralisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua model tersebut dengan fokus pada tiga area utama, yaitu regulasi, tata kelola, dan tantangan implementasi yang mereka hadapi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk bagian berikutnya ada metodologi. Untuk yang pertama, strategi pencariannya, kita menggunakan studi literatur kualitatif. Yang kita cari sumber datanya itu melalui Google Scholar yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025 dan menerapkan kata kunci seperti Artificial Intelligence Regulation in Indonesia dan Artificial Intelligence Regulation in European Union. Kemudian untuk kriteria inklusinya dan eksklusi kita menggunakan kerangka PICOS. PICOS CP berarti populasi. Yang pertama populasi inputnya itu ada regulasi KA yang terdapat di negara Indonesia. Kemudian untuk interventionnya kita menggunakan regulasi KA yang ada di Eropa, Uni Eropa. Kemudian untuk comparisonnya kita membandingkan antara penerapan regulasi KA di Indonesia dengan regulasi KA di Uni Eropa. Kemudian untuk outcomes ya, atau fokus utama kita itu hasil output ya, yaitu analisis perbandingan regulasi KA di Uni Eropa dan Indonesia. Kemudian studi desainnya seperti yang disebutkan di awal, yaitu studi literatur dari dua paper yang akan kita pilih. Sumber datanya itu didapatkan setelah kita melakukan strategi pencarian sebelumnya. Kita dapatkan dua paper, yaitu the EU CI Act, a framework for collaborative governance. Kemudian yang kedua ada an ambitious artificial intelligence policy in a decentralized governance system, evidence from Indonesia. Kemudian ekstraksi data kita lakukan secara sistematis dari kedua makalah, terus dikelompokkan ke dalam tema-tema yang komparatif. Kemudian berikutnya hasil studi akan disampaikan oleh teman saya. Oke, langsung saja. Jadi sekarang mari kita masuklah ke hasil utama dari perbandingan ini. Jadi dari sisi regulasi, perbedaannya itu udah jelas. Uni Eropa itu memiliki AI Act, sebuah kerangka hukum yang mengikat dan berbasis risiko. Sebaliknya, NSAI Indonesia itu adalah dokumen strategi yang tidak mengikat. Jadi yang pada praktiknya dia menciptakan kekosongan regulasi di tingkat lokal. Nah, perbedaan ini berlanjut juga ke tata kelola. Uni Eropa membangun model kolaboratif dengan membentuk lembaga-lembaga baru seperti AI Office untuk memastikan implementasi yang konsisten. Sementara itu praktik di Indonesia itu justru cenderung tersentralisasi dan top down. Jadi pemerintahnya pusat sangat dominan yang seringkali membatasi otonomi dan inovasi dari pemerintah daerah. Jadi hanya fokus ke daerah-daerah utama seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Akibatnya lah tantangan yang dihadapi pun berbeda secara fundamental. Uni Eropa berfokus pada tantangan politis seperti mencegah dominasi industri besar dalam proses regulasi. Sedangkan Indonesia masih berjuang dengan tantangan yang lebih mendasar seperti kesenjangan sumber daya infrastruktur dan talenta-talenta di bidang AI. Data-data yang digunakan juga masih terfragmentasi gitu. Jadi serta adanya politisasi AI oleh pemimpin daerah untuk kepentingan elektoral pemilu mereka.
Jadi temuan-temuan inilah yang menjadi dasar diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang kita pada sesi diskusi. Kerangka dari oleh Van Buren tahun 2020 itu telah memungkinkan dilakukannya integrasi menyeluruh terhadap perkembangan KA dalam sistem pemerintah Indonesia. Berkat pendekatan terstruktur oleh sistem, untuk memahami landscape politik yang kompleks, fokus kerangka kerja pada peta jalan dan dimensi hukum sangat penting karena menggarisbawahi perlunya strategi KA yang koheren, yang selaras dan tujuan nasional, eh, dan memberikan landasan hukum untuk inisiatif KA. Seperti yang telah ditunjukkan yang pada bagian sebelumnya, alat analisis ini sangat penting bagi pemerintah yang terdesentralisasi seperti Indonesia, di mana memastikan konsistensi di bagian pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, penekanan kerangka kerja pada penilaian sumber daya fundamental selaras dengan temuan kami bahwa infrastruktur data dan individu yang terampil sangat penting untuk keberhasilan perkembangan KA. Pemerintah daerah menghadapi kendala sumber daya yang menghambat kemampuan mereka untuk menerapkan KA secara efektif. Nah, untuk topik selanjutnya, conclusion yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yang conclusion, yang pertama itu ada Uni Eropa. Itu Uni Eropa itu sudah tahap implementasi I-Act atau yang bisa disebut juga dengan aturan hukum yang ada di Uni Eropa dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan kolaboratif serta ambisi menjadi standar global. Tapi masih ada tantangan, yaitu memastikan aturan ini bisa dijalankan dengan adil dan merata. Dan kalau di Indonesia, itu Indonesia memiliki visi besar dan pengembangan AI, tetapi masih banyak menghadapi beberapa tantangan. Contohnya seperti pengelolaan belum terkoordinasi dan baik, kemampuan antar daerah tidak merata, dan beberapa program masih terpengaruh oleh kepentingan politik. Dan juga upaya dominan dari pusat untuk mengatur pemeranan aktif di daerah. Selanjutnya. Jadi, setiap negara itu punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi, pendekatannya pun tidak bisa disamakan. Bagi Indonesia, langkah pentingnya yaitu pertama itu adalah memperkuat tata kelola, yang kedua memberdayakan daerah, dan yang ketiga menyusun aturan yang jelas serta bisa diterapkan agar kemajuan AI dapat bisa tercapai merata dan berkelanjutan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.